Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryansa dari kelas 03 TPP 014, mata kuliah Sistem Berkas. Kali ini saya mau presentasikan materi media penyimpanan. Lanjut saja, kita akan bahas next. Oke, lanjut. Apa itu media penyimpanan? Media penyimpanan adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk menyimpan data, informasi, maupun program komputer agar dapat diakses dan digunakan kembali di kemudian hari. Dalam dunia komputer, media penyimpanan memiliki peran penting sebagai tempat menyimpan hasil proses, data sementara maupun data permanen, seperti dokumen, gambar, video, dan aplikasi. Secara umum, media penyimpanan dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu media penyimpanan internal dan eksternal. Media penyimpanan internal merupakan media yang terdapat di dalam perangkat komputer atau laptop seperti hard disk, drive, solid state drive, dan ROM. Sementara itu, media penyimpanan eksternal adalah media yang dapat dilepas dan digunakan di berbagai perangkat. Contohnya flash disk, kartu memori, CD atau DVD. Hard disk eksternal, dan cloud storage. Dengan adanya media penyimpanan, pengguna dapat menyimpan, mengatur, serta mengakses data dengan mudah dan aman sesuai kebutuhan. Lanjut, konsep dasar sistem berkas adalah mekanisme yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur, menyimpan, dan mengolah data pada media penyimpanan. Sistem berkas berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat penyimpanan agar dapat diakses di sini serta modifikasi dengan mudah. Melalui sistem berkas, setiap data disusun dalam struktur tertentu seperti folder, direktori, dan file sehingga pengguna dapat menemukan dan mengelola informasi dan efisien. Contohnya, sistem berkas yang umum digunakan antara lain FAT32 dan NTFS pada sistem operasi Windows, serta ext4 pada sistem operasi Linux. Sini ada dua jenis media penyimpanan. Yang pertama, media penyimpanan primer. Di sini ada RAM, ROM, dan media penyimpanan sekunder ada hard disk, solid state drive, CD, dan DVD. Media penyimpanan primer adalah media penyimpanan utama yang digunakan langsung oleh prosesor untuk menyimpan data dan instruksi sementara saat komputer sedang beroperasi. Media ini memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi, namun kapasitasnya lebih kecil dibandingkan penyimpanan sekunder. Media penyimpanan primer berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data yang sedang diproses, sehingga prosesor dapat mengambil dan menulis data dengan cepat tanpa harus mengakses media penyimpanan lain yang lebih lambat. Jenis-jenis media penyimpanan primer antara lain ada RAM dan ROM. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara selama komputer menyala, sedangkan ROM berisi instruksi permanen yang dibutuhkan saat proses awal di komputer dinyalakan atau booting. Lanjut, media penyimpanan sekunder adalah media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data dan program secara permanen meskipun komputer dimatikan. Berbeda dengan media penyimpanan primer yang bersifat sementara.
Media penyimpanan sekunder memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dan digunakan untuk menyimpan berbagai jenis file seperti dokumen, gambar, video, serta sistem operasi. Media penyimpanan sekunder berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama data jangka panjang yang dapat diakses kembali kapan saja saat dibutuhkan. Contoh media penyimpanan sekunder antara lain seperti hard disk drive atau HDD dan solid state drive SSD dan CD atau DVD, flash disk, dan hard disk eksternal. Beberapa sistem modern juga menggunakan cloud storage sebagai bentuk media penyimpanan sekunder berbasis internet. Di sini ada fungsi media penyimpanan. Media penyimpanan adalah untuk menyimpan data, informasi, dan program agar dapat digunakan kembali di masa mendatang. Media penyimpanan berperan penting dalam menjaga keberlangsungan data baik secara sementara maupun permanen, sesuai dengan jenis media yang digunakan. Selain itu, media penyimpanan memungkinkan komputer untuk mengakses, membaca, dan menulis data dengan cepat selama proses pengolahan berlangsung. Dengan adanya media penyimpanan, pengguna dapat menyimpan hasil pekerjaan, menginstal aplikasi, menjalankan sistem operasi, serta memindahkan data antar perangkat dengan mudah. Secara keseluruhan, fungsi utama media penyimpanan adalah sebagai wadah penyimpanan data, alat bantu pengolahan informasi, dan sarana pertukaran data yang mendukung kinerja sistem komputer secara efisien. Untuk perbandingan media penyimpanan, di sini ada HDD, itu kapasitasnya besar, kecepatan sedang, harga terjangkau. HDD ini lebih lambat daripada SSD. Di sini ada SSD, kecepatan tinggi, kapasitas sedang, harga mahal. Flash disk, sini ada portable, kapasitas bervariasi, cocok untuk transfer data. Sini juga ada cloud storage, yaitu akses dari mana saja bergantung koneksi internet. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan media penyimpanan antara lain adalah kemampuannya untuk menyimpan data dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, video, dan program komputer. Media penyimpanan primer seperti RAM memiliki kecepatan tinggi dalam mengakses data sehingga mempercepat proses kerja komputer. Media sekunder seperti HDD dan SSD memiliki kapasitas besar untuk menyimpan data secara permanen. Sementara media eksternal dan cloud storage memudahkan pengguna dalam memindahkan serta membackup data dari satu perangkat ke perangkat lainnya dengan mudah. Untuk kekurangannya, media primer seperti RAM bersifat sementara, sehingga data akan hilang ketika komputer dimatikan. Media sekunder seperti HDD cenderung lebih lambat dan rentan terhadap kerusakan fisik dibandingkan SSD. Sedangkan SSD meski cepat, harga lebih mahal. Media eksternal seperti flash disk atau CD atau DVD mudah rusak atau hilang, dan cloud storage bergantung pada koneksi internet serta menimbulkan risiko keamanan data jika tidak dilindungi dengan baik. Oleh karena itu,
Pemilihan media penyimpanan harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna agar efisien, aman, dan sesuai dengan tujuan penyimpanan data. Di sini ada kesimpulannya. Media penyimpanan merupakan komponen penting dalam sistem komputer yang berfungsi untuk menyimpan data, informasi, dan program agar dapat digunakan kembali kapan saja. Media penyimpanan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu penyimpanan primer yang bersifat sementara dan berkecepatan tinggi, serta penyimpanan sekunder dan eksternal yang memiliki kapasitas besar dan mampu menyimpan data secara permanen. Setiap jenis media penyimpanan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, baik dari segi kecepatan, kapasitas, keamanan, maupun probabilitas. Dengan perkembangan teknologi, media penyimpanan terus mengalami inovasi menuju kapasitas lebih besar, kecepatan lebih tinggi, dan kemudahan akses, termasuk melalui layanan cloud storage. Secara keseluruhan, media penyimpanan berperan penting dalam mendukung kinerja sistem komputer serta menjaga keberlangsungan dan keamanan data pengguna. Sekian dari saya, itu saja yang saya presentasikan dengan materi sistem berkas media penyimpanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.